Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Farofek dari TRO 24 dengan NIM 3 digit dari 023. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT tentang mesin-mesin praktikum mesin-mesin listrik mengenai materi pengenalan motor listrik, industri, dan start delta. Yang pertama, bagaimana sih motor induksi bekerja? Motor induksi memiliki prinsip kerja yaitu dengan medan magnet putar. Untuk cara kerjanya, yaitu yang pertama, stator diberi listrik 3 fasa. Ketika kumparan atau balitan pada stator dialiri listrik AC 3 fasa, akan timbul medan magnet yang berputar di sekitar stator. Nomor yang kedua, induksi pada rotor. Medan magnet putar dari stator ini memotong batang-batang konduktor pada rotor. Sesuai hukum Faraday, peristiwa ini menginduksikan tegangan GGL pada rotor. Yang ketiga, timbul arus dan medan magnet rotor. Karena rotor merupakan rangkaian tertutup, tegangan induksi tadi menghasilkan arus listrik. Arus ini kemudian membangkitkan medan magnetnya sendiri pada rotor. Yang keempat, terjadi torsi atau gaya putar. Terjadi interaksi tarik-menarik antara medan magnet stator yang berputar dan medan magnet rotor. Interaksi inilah yang menghasilkan torsi gaya putar, yang membuat rotor berputar mengikuti arah medan magnet stator. Catatan kecil, rotor berputar sedikit lebih lambat dari medan magnet stator. Perbedaan kecepatan ini disebut slip, dan slip inilah yang memastikan proses induksi terus berlangsung. Kemudian ada komponen motor induksi. Dalam motor induksi memiliki dua komponen utama, yaitu bagian stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam, terbuat dari lapisan-lapisan plat baja silikon untuk mengurangi rugi-rugi. Belitan atau kumparan stator adalah kawat tembaga yang dililitkan pada slot inti stator. Fungsinya untuk menciptakan medan magnet putar ketika dialiri listrik 3 fasa. Letak stator terdapat pada di sebelah sini. Di dalamnya terdapat sebuah plat-plat dan di samping-sampingnya terdapat lilitan kawat. Yang kedua ada rotor, bagian yang berputar. Inti rotor adalah bagian yang berputar di dalam stator. Batang konduktor terbuat dari aluminium atau tembaga yang dipasang di dalam inti rotor. Pada jenis squirrel cage atau sangkar tupai, batang-batang ini dihubung singkat di kedua ujungnya oleh end rings. Gambar stator adalah seperti ini. Kemudian ada terminal box atau kotak terminal, yang merupakan titik koneksi antara sumber listrik dengan belitan motor. Disinilah ujung-ujung belitan motor biasanya 6 terminal U1, P1, B1, dan U2, V2, W2 dikeluarkan untuk disambungkan ke sumber listrik, baik dalam konfigurasi start maupun delta. Letak terminal box adalah di bagian atas sini. Kemudian, apa sih alasan penggunaan start delta dibanding dol? Masalah pada starting motor langsung atau direct online atau DOL, saat pertama kali dihidupkan, motor induksi menarik arus yang sangat tinggi, bisa mencapai 6 hingga 8 kali dari arus nominalnya, atau arus saat beban penuh. Arus kejut ini disebut arus start. Apa sih dampak buruk arus start yang tinggi? 1. Penurunan tegangan atau voltage drop. Tegangan pada jaringan listrik turun saat yang dapat mengganggu peralatan elektronik lain. Yang kedua ada stres mekanis, yaitu menimbulkan hentakan torsi yang keras pada motor dan beban mekanisnya memperpendek umur komponen. Yang ketiga ada biaya listrik, dapat dikenakan denda oleh penyedia listrik jika menyebabkan gangguan pada jaringan. Kemudian ada solusinya adalah menggunakan rangkaian start delta starter. Start delta adalah metode reduce voltage starting atau menjalankan motor dengan tegangan rendah. Tujuan utamanya yaitu mengurangi arus start yang tinggi. Dengan rangkaian start delta, arus start bisa ditekan hingga menjadi sepertiga dari arus start jika menggunakan DOL. Ini membuat proses start motor menjadi lebih halus, aman untuk jaringan listrik, dan mengurangi stres mekanis. Kemudian ada alur rangkaian daya start.
start delta. Pertama, rangkaian daya menggunakan 3 konduktor utama untuk mengubah koneksi belitan motor yang merupakan K1 atau konduktor utama. Kemudian ada konduktor start atau K2. Yang terakhir ada konduktor delta atau K3. Dan ada proses kerja. Yang pertama tahap start atau koneksi start. Yang pertama, konduktor K1 dan K2 aktif. Arus listrik dari sumber masuk melalui K1 ke terminal motor U1, V1, dan W1. Konduktor K2 menghubung singkat terminal ujung belitan U2, V2, W2, membentuk titik netral koneksi start. Dan ada motor berputar dengan tegangan dan torsi yang lebih rendah. Tahap yang kedua adalah tahap run atau koneksi ke delta. Setelah beberapa detik diatur oleh timer, konduktor K2 mati. Saat kemudian konduktor K3 aktif, K1 tetap aktif. Dan ada konduktor K3 menghubungkan terminal U2 ke V1, W2 ke W1, dan W2 ke U1. Mengubah koneksi belitan menjadi delta. Motor kini berjalan dengan tegangan penuh dan menghasilkan torsi nominalnya. Dan ada alur rangkaian kontrol start delta. Rangkaian kontrol mengatur kerja konduktor secara otomatis menggunakan timer. Urutannya, yang pertama tombol start ditekan. Pada saat itu, arus akan mengalir untuk mengaktifkan koil konduktor utama atau K1 dan timer. Secara bersamaan, arus juga mengaktifkan koil konduktor start atau K2 melalui kontak NC atau normally close dari konduktor delta K3. Ini disebut interlock saling mengunci untuk keamanan. Kemudian, ada motor berjalan dalam mode start, yaitu saat motor mulai berputar dan timer mulai menghitung mundur. Berikutnya ada timer mencapai set point. Dalam kondisi ini, maka kontak timer akan berubah kondisi. Kemudian kontak NC timer yang terhubung ke koil K2 akan terbuka, sehingga konduktor start K2 akan mati. Pada saat itu, kontak NO timer akan tertutup, mengalirkan arus untuk mengaktifkan koil konduktor delta atau K3. Juga diinterlock dengan kontak NC dari K2. Yang terakhir, motor berjalan dalam mode delta. Pada kondisi ini, motor sekarang berjalan pada kecepatan dan daya penuh hingga tombol stop ditekan atau terjadi overload. Sekian pemaparan PPT singkat saya. Oke, selanjutnya di sini saya ingin membuat rangkaian simulasi start delta. Langkah pertama, kita masukkan komponennya terlebih dahulu. Kita rotate aja. Kita taruh di sini. Nah, sudah kita pasang kabel 3 fasa atau sumber 3 fasa. Dan kita beri sumber netral dan sumber untuk motor. Kemudian di sini saya ingin membuat rangkaian dayanya terlebih dahulu. Saya menggunakan motor 3 fase start delta. Jika sudah, kita hubungkan saja. Pastikan setiap kabel dapat terhubung. Untuk rangkaian dayanya seperti ini. Kemudian untuk membuat menjadi start delta, kita memerlukan bantuan 2 konduktor lagi.
Kemudian kita masukkan, kita hubungkan setiap kontaktor. Oke, kita lanjut, kemudian kita hubungkan. Jadi kita turunkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian untuk kita hubungkan kontaktor start. Oke, kira seperti ini. Udah kita namakan. KM kontaktor main. Kita namakan kontaktor delta. Dan terakhir kita namakan kontaktor start. Di sini kita kasih tor. Oke, untuk rangkaian desainnya kira-kira seperti ini. Untuk kontaktor start untuk 246 kita sambungkan ke dalam motor, dan untuk coil 135 kita sambungkan jadikan satu aja. Kemudian kita akan buat rangkaian daya. Push button off, push button on. Kunci. Kemudian ada light. Kita beri lampu. Kita buat rangkaian untuk dan kita kasih relay lagi sebelah sini. Kemudian kita beri indikator lampu. Kita kasih NC di underline, dan beri indikator lampu. Dan kita kasih timer. Kita kasih lampu lagi.
sambungkan saja ke bawah. Ini kita naikkan saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita sambungkan lagi. Sambungkan semuanya. Oke, ini kita sambungkan ke atas. Lalu kita sambungkan. Salurkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih tegangan netral. Agak susah, kita harus hati-hati untuk mengatur kabelnya agar semuanya tersambung. Oke, kira-kira rangkaiannya akan jadi seperti ini. Dan jika sudah, kita coba simulasikan. Kita perbesar sedikit. Agar dapat terlihat semua. Dan kita simulasikan. Kita hidupkan MCB, maka lampu off akan menyala. Kemudian jika kita tekan tombol on, maka kontak start dan lampu start akan menyala dan timer akan menyala selama 5 detik. Setelah 5 detik, maka kontak delta akan menyala dan lampu delta akan menyala dan motor sudah berpindah ke rangkaian delta yang dapat terlihat pada kontaktor delta sebelah sini. Dan jika saya matikan, motor, maka trip dan off akan lampu off akan menyala. Dan jika saya matikan tripnya, maka akan masuk kondisi off.
Dan jika saya tekan tombol on lagi, maka motor akan menyala pada konduktor start selama 5 detik sebelum berpindah ke konduktor delta. Pada bagian motor akan berpindah. Ya, sudah berpindah. Kemudian saya coba matikan. Seperti ini rangkaian yang dapat saya simulasikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.